Oke, pembahasan hari ini adalah tentang tekanan hidrostatik. Nah, di pembahasan sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep tekanan ya. Jadi rumus tekanan P sama dengan F per A. Kemudian hubungannya antara masing-masing itu ya, misalnya luas areanya semakin kecil, maka tekanan semakin besar. Nah, jadi kita membahas seputar di rumusnya ya kan. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam tentang tekanan, terutama tekanan pada fluida statik, yaitu zat cair ya maksudnya ya. Nah, tekanan zat cair kita lihat di sini. Gaya gravitasi menyebabkan zat cair dalam satu wadah selalu tertarik ke bawah. Ya, maksudnya ini zat cair sendiri ada berat ya, ada berat ke bawahnya. Semakin tinggi zat cair dalam wadah, semakin berat zat cair tersebut. Semakin besar juga tekanan zat cair pada dasar wadah. Oke. Tekanan zat cair yang hanya disebabkan oleh beratnya sendiri disebut tekanan hidrostatik. Nah, misalnya gini lah. Misalnya kita penyelam itu, seorang penyelam, dia kalau menyelam ke dalam laut, semakin dia menyelam semakin ke bawah, tekanan yang dia rasakan akan semakin besar. Kenapa? Karena semakin dia masuk ke dalam, tinggi air yang ada di atas penyelam itu kan semakin lama semakin tinggi ya. Nah, berarti tekanan zat cairnya semakin juga besar nih, ada dibilang tadi ya. Gitu. Jadi itu yang dilihat. Nah, itu namanya tekanan hidrostatik. Misalnya kita anggap zat cair terdiri atas beberapa lapis. Lapisan bawah ditekan oleh lapisan-lapisan di atasnya sehingga mendapat tekanan yang besar. Ini ya, yang bawah ditekan oleh yang di atas ya, intinya itu. Oke, lapisan paling atas hanya ditekan oleh udara sehingga tekanan pada permukaan zat cair sama dengan tekanan atmosfer. Ya, tekanan pada permukaan zat cair di surface-nya ya. Di permukaannya, di atasnya kan gak ada air tuh. Berarti dia tidak mengalami tekanan hidrostatis. Yang dialami namanya tekanan atmosfer. Atmosfer kan artinya identik dengan udara ya. Nah, tekanannya dia berasal dari udara di luar, bukan berasal dari zat cair. Di atasnya nggak ada zat cair. Ya, bukan tekanan hidrostatik. Itu kalau kita cerita di permukaan. Kalau sudah masuk ke dalam, maka tekanan yang dialami adalah tekanan hidrostatik. Oke, penurunan rumus tekanan hidrostatik. Bayangkan luas penampang persegi panjang ya. Kan luasnya itu P kali L ya, panjang kali lebar. Terletak pada kedalaman H di bawah permukaan zat cair. Massa jenis rho. Volume zat cair dalam balok P kali L kali H. Oke, ini masih gini. Kita anggap ya, bentuk zat cair itu yang di atas itu, di atas penyelam itu ya, kita asumsikan dia balok bentuknya. Kan volume ya. Nah, itu berarti panjang kali lebar kali tinggi kan, atau biasa pakai T ya, PLT ya kalau di rumus matematika. Di sini kita pakai H, height bahasa Inggrisnya kan, sama aja. Nah, itulah volume zat cair yang ada di atas itu kan. Nah, ini dia ya, PLH. Nah, oke. Kita udah tahu volumenya. Nah, ini ada rumus kan, kita udah pernah belajar. Massa itu sama dengan massa jenis kali volume. M sama dengan rho kali V. Ya, oke. Nah, volume di sini tadi kan PLH, kita masukkan. Oke. Nah, maka massa sama dengan rho PLH. Kemudian lagi, beratnya gimana? Berat itu adalah massa kali gravitasi. Berarti berat atau W atau F sama dengan massa kali gravitasi, berarti rho PLH kali G gravitasi. Ya. Nah, tekanan zat cair itu kan tekanan tadi rumusnya kan P sama F per A ya. Kalau ini udah pakai lambang H ya, karena kita udah bahas tekanan hidrostatik. Nah, kan rumusnya F per A. Tadi F kita udah punya, rho PLHG. A itu kan luas permukaan, ini P kali L. Masukkan. Ini PL-nya boleh coret. Berarti sisalah rho HG. Benar ya? Atau rho GH.
Dia ubah urutannya. Jadi kita mendapatkanlah rumus tekanan hidrostatik yaitu Rho GH. Yaitu berarti tekanan hidrostatik adalah hasil kali dari Rho massa jenis zat cairnya kali G gravitasi kali H tinggi zat cair itu. Ya, jadi proses tadi adalah hanya menunjukkan bagaimana mendapatkan rumus tekanan hidrostatik. Nah, ini tidak perlu bingung, perlu kalian mengerti dan tahu saja. Kedepannya yang kita hafal itu, yang kita pakai hanyalah ini. pH tekanan hidrostatik sama Rho GH ya, dihafal ya. Nah, ini misalkan nih, tekanan hidrostatik pada kedalaman 50 cm di air adalah berapa? Nah, kita tahu Rho air itu adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Ini sudah standar, jadi boleh dihafal. G adalah 9,8 ya. Tergantung, kadangkala kita pakai 10. Nanti kalau kita bikin soal ya, misalnya soal kalau sama saya kita pakai 10 aja lebih gampang ya. Kemudian hanya, nah kedalamannya 50 cm kan, harus ubah ke satuan internasional standar apa? Meter ya. Berarti ubah ke meter, 50 cm jadi 0,5 meter ini. Berarti Rho kali G kali H adalah 1000 kali 9,8 kali 0,5. 4900. Atau kalau kita pakai 10 tadi jawabannya 5000. Oke. Satuannya Pascal kalau tekanan ya. Kemarin kita udah bahas. Satuan tekanan itu Newton per meter kuadrat atau disingkat Pascal saja. Nah, atau kalau udah mencapai ribuan, kita boleh ubah jadi kilopascal bagi 1000 ya. Oke, itu kalau di air. Kalau di minyak gimana ya? Kedalamannya sama, tapi dia minyak. Minyak itu ini boleh diingat juga, standar boleh dihafal. Standarnya 800. Berarti diganti aja 1000 jadi 800. Ya. Oke, berikutnya ada yang namanya tekanan gauge. Tekanan gauge adalah selisih antara tekanan yang tidak diketahui dengan tekanan atmosfer atau tekanan luar. Nilai tekanan yang diukur oleh pengukur tekanan adalah tekanan gauge. Adapun tekanan sesungguhnya disebut tekanan mutlak. Mutlak sama dengan gauge tambah tekanan atmosfer. Oke, misalnya kita ukur sebuah ban ini. Tekanan atmosfer itu harus tahu dulu ya. Pada permukaan laut biasa acuannya. Pada permukaan laut ini ya, di bawah ya. Permukaan laut itu tekanan atmosfer kira-kira 1 atm. Dianggap 1 atm. Jadi misal nih, kita kan kalau ukur tekanan ban mobil itu kan ada alatnya ya. Misalnya alatnya itu mencatat tekanannya itu 2 atm. Nah, itu kan tekanan berdasarkan pengukuran alat ya, itu namanya gauge. Gauge itu kan kayak meteran gitu ya, meter ya. Itu tekanan yang dihasilkan dari pengukuran gitu ya. Nah, tapi sebenarnya tekanan mutlaknya, ya actualnya gitu ya, itu berarti 3 atm. Yaitu kan 2 atm ditambah 1 atm yang tidak terukur oleh alat itu ya. Karena kita udah tahu saja secara alami tekanan atmosfer itu 1 atm. Jadi sebenarnya tekanan ban itu 3 atm. Karena mutlak ya. Nah, kenapa kita harus belajar tekanan mutlak tadi? Baik. Oke. Saya kasih ilustrasi saja. Misalnya di sini ada penyelam ya. Berdiri di sini, oke? Dia melompat masuk ke dalam, lihat kursor saya. Misalnya dia ada titik P nih, betul ya? Begitu penyelam sudah di titik P, dia akan merasakan tekanan, benar ya? Seperti yang saya jelaskan tadi, tekanannya yang dirasakan tuh dari zat cair yang ada di atasnya. Yang tadi kita bahas, kalau makin tinggi zat cairnya, tekanannya yang dirasakan makin besar. Ya sebenarnya kenapa bisa jelaskan tadi rumus tadi. P itu kan tadi tekanan hidrostatik kan Rho GH ya. Kalau H-nya makin besar kan P-nya makin besar hasil kalinya kan. Oke, nah tapi kalian harus ingat tadi di sini juga ada udara. Udara itu juga ada tekanannya 1 atm tadi kan.
Berarti penyelam di sini tekanan yang dirasakan sebenarnya kalau mau dihitung bukan saja tekanan derajat cair ini, tapi ditambah tekanan udara di sini. Nah, benar ya. Jadi tekanan mutlak pada kedalaman zat cair, pada kedalaman yang dialami penyelam, kalau kita itu mutlaknya, berarti tekanan hidrostatiknya yang ROGH tadi ditambah tekanan atmosfer. P0 ini melambangkan tekanan atmosfer. Ya, oke. Tadi ROGH tadi satuannya kan dalam Pascal ya, tekanan hidrostatik. Kemudian kalau mau hitung mutlaknya kan tambah tekanan atmosfer. Atmosfer kan tadi 1 atm dalam atm. Harus ubah berarti ya. Kita udah pelajari juga di pembahasan sebelumnya, 1 atm itu kira-kira 10.000 Pascal atau 1,01 kali 10⁵ Pascal. Diubah dulu baru dijumlahkan dengan ini, gitu ya. Nah, itu mau dihitung tekanan mutlaknya. Tapi kalau tekanan hidrostatiknya saja hanya ROGH. Kenapa ya? Karena tekanan atmosfer ini pada dasarnya kita selalu mengalami ya. Kita sekarang duduk di dalam kamar kita juga, atau duduk di berada di luar jalan-jalan juga kita mengalami, menjadi hal yang sudah umum ya. Yang berbeda ketika kita menyelam ke dalam adalah yang ini yang membuat beda, ROGH ini. Tapi kalau mau dihitung secara detail total tekanannya, yaitu tekanan mutlak, ya inilah dia. Oke. Ini ada contohnya ya. Kalian boleh lihat sendiri. Intinya ROGH-nya kemudian ditambah lagi 1,01 kali 10⁵ Pascal. Baik, itu saja. Bahasan berikutnya adalah tentang hukum pokok hidrostatika di video berikutnya.